misconception orang tentang public speaking adalah itu tadi, yang penting gimana cara ngomongnya. Tapi mereka nggak nyiapin dianya sebagai si pembicara. Jadi orangnya dulu yang disiapin, baru nyiapin materi. Orang mikirin materi dulu, orangnya disiapin gitu. Terus berarti kelas tutur saat ini program yang ada di kelas itu apa aja? Macam-macam variasi. Jadi ada kelas public speaking aja, ada kelas MC, ada kelas voice acting, ada macam-macam kita bisa pecahnya. Karena fondasi utamanya itu adalah public speaking. Kelas public speaking itu kan banyak ya, nggak cuma kelas tutor doang gitu kan. Nah, apa nih yang bikin diferensiasi dari mereka gitu ya? Kita menawarkan adalah gimana caranya lo yang tadinya ngerasa kok gue kalau ngomong nggak didengerin ya, kok gue kalau ngomong kok gini ya. Nah, mungkin nggak asik. Kita bikin lo bicara lebih asik. Ada yang memang udah mau maju duluan, pengen MC, terus dia memperhatiin cara-cara MC ada. Tapi ada juga yang memang nyemplung gitu. Nyemplung dan kebanyakan keburu nyemplung gitu. Nah, kebetulan di sini ada Sinta yang memang dan Nino yang memang biasa MC. Kalau saya nggak biasa MC juga sama gitu. Dia LO kita berdua biasanya. Iya. Yang bikin cukar. Kenapa yang nggak biasa MC botak semua? Robi Sholli Sodri wa Yasir li Amri waluluk tatami lisani yafqahu qauli. Mantap. Langsung dibuka oleh Ado. Iya, artinya tuh doa sebelum kita lu mau presentasi, lu mau bicara itu minta dilancarkan lisan lu supaya orang yang mendengarkan ucapan lu tuh mengerti dan lu lancar. Keren. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris gitu juga lu. Nggak, nanti bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bismillah aja gue belum tahu. Mah, bentar ya, ini lagi tag podcast. Enggak, bukan rumah dong. Kita masih di Ngupi nih. Oh iya. Oh sorry, Mami and Papi lagi di LA soalnya. Lenteng Agung. Lenteng Agung kan. Tapi kita di sini hari ini karena kita coba mau ngelanjutin, kan kemarin kita habis MC ya. Iya, benar. Tapi gua ngerasa kayak ya apa namanya, kita tuh perjalanan tuh masih panjang gitu. Room to grow. Iya. Kita masih ada room to grow. Kita masih harus belajar banget bagaimana cara public speaking yang baik, bagaimana cara kita nge-MC depan orang yang baik. Bagaimana kalau kita misalkan diundang buat nge-MC acara pemakaman. Itu kan kita juga harus tahu. San Diego Hills pakai MC anjir pemakamannya. Iya. Iya, kenapa emang enggak tapi? Apa? MC-nya beta enggak dong. Wah, MC beta. Tapi bagus pembawaan dia, itu yang itu keren gue bilang. Jadi dia bisa menguasai sikon yang lagi sedih. Oh gitu. Tetap dengan yang apa? Sedih. Oke, berarti kenapa? Kalau misalnya kita emang butuh belajar, berarti kita butuh dong. Butuh tutor. Kita butuh bimbingan. Dan dari orang-orang yang memang sudah punya track record yang oke. Sudah punya apa itu namanya? Jam terbang makan asam garam. Gila. Ya, dan kita sangatlah tepat mengundang teman-teman kita ini ada bertiga karena kita sudah kedatangan kelas tutor. Perkenalkan dulu dong di kelas tutor. Iya. Selamat sore Mas Nino. Salah. Nino yang ini. Ini baru ketemu. Iya. Ini ada Sinta Irawanto. Manggilnya Mbak Sinta ya? Mbak Sinta. Ada Mas Bisma Nugraha. Siapa lagi? Sudah berdua saja. Jangan. Ini master gua nih. Ini kalau di Star Wars nih, gua Padawan, dia Jedi Master. Ada Nino Budianto. Bagaimana teman-teman kabarnya? Wah, terima kasih ya ngopi di sini. Kita berada di mana nih saat ini? Kita di ngopi masih. Masih di ngopi. Karena ini akan menjadi base campnya podcast roommate. Keren. Iya enggak. Sering undang kita kalau gitu. Enggak. Enggak dong. Kan
janganlah lo. Iya. Dia ragu sedikit. Iya. Jadi selamat datang nih buat teman-teman dari kelas tutur nih. Terima kasih sudah diundang. Luar biasa loh nih. Jadi gua tuh bertiga kan ngobrol nih. Kita kemarin nge-MC nih kayaknya kan kita selalu ya habis nge-MC kita ada kayak evaluasi. Keren banget loh, profesional tuh. Nih kita kayaknya harus bisa lebih jago nih. Iya, benar. Karena ada orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Benar. Ada orang yang diajak bahasa Spanyol bingung jawabnya. Ada orang yang ketika harus nge-MC tuh kayak aduh gua kira dulu ya. Gua ini dulu gitu. Sebenarnya nggak. Ngomongin adul doang ya? Ya, ya. nggak gini. Sebenarnya bukan. Satu orang ya? Iya, bukan nggak bisa. Cuma emang kurang pengetahuan aja tentang bahasa Inggris. Beda tipis. Jadi Tipis dong. Jadi kemarin tuh kita info dikit abis kayak diajak lah nge-MC sama Pro. ya satu pro gitu nge-MC acara bola. Oh, yang ada pemain apa Spanyol datang ya? Iya, pelatih. Oh, pelatih. Legend-legend mantan legenda. Itu mantan legendanya Real Madrid sama Barcelona terus Timnas pernah ngelatih juga. timnas. Sama ngelatih Persib. Luis Mia. Luis Mia. Berarti bisa Mia. bahasa Indonesia dong. Tidak bisa. Nggak bisa dia. Dia tidak bisa bahasa Inggris? tidak bisa. Oh tidak bisa. Ngapain dia kesini? Ngapain diajak Dada doang. Dada doang dia. Foto bareng doang. Foto bareng. Foto-foto doang bareng-bareng. Iya, Belajar doang gitu ya. Nah, ngomongnya cuma bisa pakai bahasa Spanyol. Ah. Yang bertiga bisa Spanyol siapa? Adul. Ada Adul dia. Coba kasih bahasa Spanyol. Coba. 3 tahun. Kabar gimana? Lu apa kabar? Hola, cukup hola kalau Spanyol. Hola. Hola, Apalagi Hola. yang agak panjangan. Terima kasih deh, terima kasih. Gracias le Oh, persona iya. de Kutumporta. Wow. Terima kasih banyak udah hadir. Apalagi Oke, oke. gitu. Saya mau makan gimana Dulu kalau misalnya tidur lu suka ngomong sendiri dulu ya? Apa? Kalau tidur suka ngomong Latihannya gitu, latihannya gitu. Mimpinya ngigo. Iya. Gitu. Sebelum kita diajarin nih sama kalian bertiga ya. Iya, maksudnya. Kita mau tahu dulu kayak ini kelas tutur nih siapa yang inisiasi awalnya Iya, dan benar. kenapa sih kalian membuat kelas tutur ini dan kenapa namanya Kelas tutur. iya Oke. bisa kelas kosong Nah, atau kelas betul. meeting Betul. atau Kelas Bisa. tutur tinular. Ya, bisa kelas bisnis. Wah. Kelas bisnis Kelas bangkunya ekonomi gede. juga bisa. Betul. Bisa. Yang begini kalau duduk nih. Sempit soalnya. Enggak, kalau gua aman pendek ini gua kan. Ya, bener. coba silakan. Benar. Nah, Bisma nih paling cocok kalau bisa nerangin soal sejarah kelas. Karena dia memang Iya. pendidikannya sejarah, backgroundnya. Silakan, Pak Bisma. Mau nangis saya. Nyet buka topi deh. Kenapa emang? Sama. Gerah soalnya, gua nggak berani. Gua gerah soalnya. Kayak kakak yang tertukar kayak Iya. Kayaknya gitu. Kalau buka topi tosnya kayak pejabat gini. Ya. Iya. Biasa orang-orang BUMN gitu kan. Iya, gini. Yang susah Dino nih. Iya. Kalau tos, yang susah dia nih kalau pakai kacamata kan. Kalau tos gue kadang kacamatanya begini nih. Iya enggak? Iya kan? Kadang kayak gini. Iya. Anjing norak. Buat Bexa. Apa kelas tutur itu? Awalnya tuh dulu berdua dulu. Gua sama Nino. Kita ngomong-ngomong soal apa namanya pengen bikin podcast. Oke. Oh sebelum itu karena kita berdua lagi pengen bikin sesuatu yang baru lah. Tahun berapa? Sebelum COVID 2020. 92 juga sebelum Covid itu. 92, 93, 2020. Bulan 2020 awal tahun. Awal tahun. Karena kalau lewat 2 bulan udah COVID. lockdown di Jakarta. Benar. Gitu. Nah dari situ kita tadinya pengen bikin podcast. Terus pas bukan bikin podcast, seminar podcast. Podcast. Karena lagi mau menjamur lah. Di era itu memang iya podcast menjamur 2020. Ya, di masa itu ya. Baru mulai semua kan. Cuman kita nggak pengen bikin podcast, pengen bikin workshopnya tentang podcast. Ngobrol lah sama beberapa temen yang emang waktu itu juga sedang menjalankan podcast kayak misalnya podcast Mas, terus ya beberapa lainnya juga lah. Nah, nggak taunya begitu kita mau bikin lockdown, gitu kan? Lockdown. Nah pas lockdown itu sempat dibilangin sih daripada lo bikin workshop kenapa nggak lo bikin podcast gitu kan. Akhirnya kita bikin podcast. Cuman dari situ dari yang berdua bikin podcast akhirnya kita pikir kayaknya kurang nih. Iya. Kurang ada yang manis-manis, Kurang kan? garam Kurang ya? bumbu. Nggak ada manisnya ya? Iya. Ada yang dicela-celain ya. Iya gitu loh. Kok kayaknya nggak ada objek penderita gitu kan di situ kan.
Makanya Jadi saya kita aja yang ditanya. diundanglah Sinta. Kita bertiga di situ. Bertiga. Udah jalan beberapa episode, terus bosen, gitu kan? Kayaknya podcast kita bosen, kita ganti apa ya? Mainan baru. Mainan baru, gitu. Main wayang yuk. Nah, karena nggak ada yang bisa main wayang, gitu kan? Nggak ada yang bisa ada Jadi cinta. cara MC ya. Pakai Kayak boneka gitu ya. dong. Makan mulu. Pesan nasi goreng kalau mau kalau tadi. Bengang, Ini lagi. Wah, iya, oh iya. Masih diambil lagi. Oh iya. Masih diambil lagi. Tahu. Masih diambil lagi. Saya Udah buang. Ya. Buang racun Ya, itu ya. racun. belum 5 menit. Ya. Jangan kemarin ntar tantrum di Iya, iya. Nih ya gua taruh sini deh ya kan. Diacak anjing. Ya, terus Mas Wisma. Iya, terus kita pengen punya mainan baru, akhirnya sama-sama sepakat waktu itu ngobrolnya masih berdua dulu sama Nino. Gimana kalau kita bikin pelatihan gitu? Apa ya namanya ya? Oh namanya nanti dulu deh kita tanya. Galileo. Kita tanya Kira gue tadi namanya nanti dulu deh. Zaman sekarang ChatGPT Oh, nanti. Hantu pinter tuh kan. Gitu. GPT. Kita tanya Sinta dulu aja, mau nggak sekalian gitu kan? Katanya Mau lagi. masih mau lagi gitu kan. Kalau enggak kan enak tuh gitu kan, berdua doang bagi dua aja. gitu kan. Udah senior, mantan bos. Iya, mau lagi. Gitu. Ya mau no. Iya udah deh, jadi bertiga lagi deh gitu. Berarti awal project pada saat kelas tutur itu apa? Awalnya itu di mana? Bikin kelas. Bikin Bikin kelas. kelas, bikin kelas ya. Di Lebaran. era COVID itu juga berarti. Oh, saya langsung bertanya. Iya, pertama kali. 2020. Aman dong. Lu pause dulu yang gue sendiri. Lu pause dulu. Coba kita kasih waktu Iya, dulu 5 menit. kita cabut dulu nih. Jadi Kita cabut dulu. iya, Ngobrol dulu. Iya, Seperti betul. ini. Saya ganti aja, mereka berdua ngobrol berdua. Oh di loop house berarti pertama. Iya. Pause. Jadi waktu itu ada tawaran nih, ada kelas nih pas bulan Ramadan gitu kan. Jadi menuju buka puasa Oh, iya, di iya. kelas. Ini Bulan tes Ramadan. tes pasar banget tuh waktu itu. Iya, Ya udah kita buka. Terus nyata rame nih. Ya udah jadi apa namanya pilot project lah. Oh, itu langsung offline. Langsung offline. Offline. Padahal pas Covid. Udah lewat Mulai ada. Oh, udah mulai. Satu ya. Enggak, jadi ada 2022. masa jeda kan tuh. Oh, iya, iya, Covid kan. benar, Iya, benar. jadi COVID 1, COVID 2, nah itulah kira-kira Iya. di antaranya. Jadi ya udah kita mulai dari situ deh. Akhirnya kembangin ya kita pindah-pindah tempat sampai sekarang gitu. Lumayan lama berarti. Berarti ada sekitar 4 tahun, 5 Enggak, tahun. masuk tahun ketiga. Kita masuk iya. ke tiga. Masuk tahun ketiga. Ketiganya, iya. Untuk kelas tuturnya ya. Ya, Untuk kelas tutur masuk tahun ketiga. Nah, FWA juga mereka ini bertiga ini suhu gua di radio. Keren. Kita emang dari yang pertama. Mereka pertama. suhunya. Iya, ini yang paling tua. Terus ini nih. Sedang lah. Middle lah, middle. Jadi sama-sama di radio berarti. Iya, nah, saya paling muda lah biasa. Wah, jangan gitu dong. Goblok lo gitu. Nino nih waktu itu gituin gua. Nino tuh. Bisa kerja nggak sih? Paling sering reklamasin. Iya, Pak, Emang ya. gitu orangnya. Bisa kerja nggak sih? Bisa lu? Enggak. Ternyata dia gak bisa kerja. Iya dong, lagi dong. Lu berharap dia jawab, lu bilang nggak bisa sama. Iya, harapan dia itu jawab gitu. Berarti kelas tutur saat ini program yang ada di kelas itu apa aja? Macam-macam variasi. Jadi ada kelas public speaking aja, Oke. ada kelas MC, ada kelas voice acting, ada macam-macam kita bisa pecahnya. Karena fondasi utamanya itu adalah public speaking. Public speaking itu kayak sekolah umum gitu loh, kayak Ya. kelas umumnya. Ya, Nah ya. itu aja kita butuh, bukan kita. Banyak masyarakat yang butuh itu karena kebetulan nih kalau dari kelas tutur sendiri yang jadi favorit di kelas kita itu adalah kelasnya teens, remaja. Lo tau nggak dari SD sekarang udah presentasi Really? Bener. Oh iya, tapi setuju. Anak gue udah mulai presentasi. Iya. Bener. dan tidak diajarkan di sekolah. Oh iya sih pasti. Anak gue suruh bawa tas Yakult. Oh wow. Presentasi di sana. Bener-bener gue Coba kalian jualan. Ini ada Yakul, coba tolong ke 3 rumah dulu. Iya juga ya. Kalau anak lu kayak bawa map hijau ya? Iya. Assalamualaikum Pak. Kalau anak Ini saya. Iya nih. Mau ini. Udah lapor RT belum? Gitu. Ya kan itu presentasi juga. Iya, nggak apa-apa. Orang. Jadi Pak ini ada iuran bulanan gitu. Itu aja dulu. Tapi gue setuju bener kalau misalnya Tin sekarang udah butuh public speaking
speaking sih. Iya. Tapi dengan era digital juga ada beberapa tugas yang mereka lakukan itu biasa langsung online presentation, bahkan bisa di kelas juga gitu. Betul. Dan kelasnya juga ada yang anak-anak kecil buat anak-anak ya. Iya, itu Iya. teenager. Kita utamakan dari usia 12 tahun lah. 12 tahun ke atas. Tetap lupa. Gitu. Karena Bisa. kalau lebih muda lagi takut kita nggak bisa handle. Dan di public speaking Android. itu apa yang dikhususin sih? Sorry nih, gua menanyakan sebagai orang yang awam aja. Apa tujuan dari kelas public speaking itu apa? Nah, pas banget nih Nino yang bakal jawab. Nah, karena gambaran awam gue ya, public speaking kan bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu, mempresentasikan sesuatu buat gua gitu kan sebagai orang tua. Ntar gue masukin kelas public speaking, kamu bapak kelasin di public speaking jadi pintar ngelawan ya. Kok bisa ngeritik aja sih kamu gitu. Ya, itu tujuannya salah satunya. Tujuannya. Oh bener dong. Bukan orang tua. Kamu kok jadi jago bahasa Inggris ya? Kok mau, kok saya mau itu. Itu mah les aja. Itu les aja lu di Lia lu. Di Lia lesnya. Tuh, enggak usah di ini. Insya Allah minggu depan saya mau ke Pare. Iya. Pare apa? Itu gimana tuh, Nok? Bener, Nok? Jadi kalau kita kan lebih kepada tagline kita kan bikin bicaramu lebih asik. Asik, bikin bicaramu lebih asik. Gimana kalau gimana? Bro. Itu so asik. Oh, Apa kabar? Jangan lupa melet ya. Iya. bikin bicara lu lebih asik. Iya, jadi kita prinsipnya adalah orang itu kalau misalkan bicaranya asik, pasti banyak temannya. Pasti dengerin gitu kan. Tapi kalau misalnya lo nggak asik atau lo asik sendirian, orang pasti akan melipir jauh gitu kan. Nggak enak dia ajak ngobrol segala macam gitu. Jadi itu tagline kita. Jadi kelas public speaking itu kan banyak ya. Iya, Nggak cuma kelas tutor doang gitu kan. Nah, apa nih yang bikin diferensiasi dari mereka gitu ya? Kita menawarkan adalah gimana caranya lo yang tadinya ngerasa kok gua kalau ngomong nggak didengerin ya, kok gua kalau ngomong kok begini ya. Nah, mungkin Nggak asik gitu nggak ya. asik. Kita bikin lo bicara lebih asik. ada tekniknya Ada ternyata tekniknya, untuk gitu. bisa sampai didengar sama orang-orang. Betul, Ya, iya. gitu. Tidak instan ya Oke, prosesnya. Jadi belajar sama kita emang mesti sabar gitu. Ada prosesnya gitu. Karena kan Biasanya- juga kalau asik kan beng-beng kan. Berat lagi, berat. Empat kelezatan sekali lagi gitu. Beng-beng. Tapi enggak juga. Bimbing ngomongnya asik tapi temennya. Bim-bim. 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 Karena dia punya power. Oh, Kayak gitu. influence ya. Iya. Oh iya benar ada. Jadi gimana cara lo ngomong itu power, jadi senjata buat lo. Oke. Senjata yang bagus. Untuk program teensnya itu sendiri nih, mungkin biar teman-teman juga yang nonton pada tahu. Biasanya itu program termnya berapa lama untuk yang anak-anak lah ibaratnya. Kalau dari sebenarnya sih kelas kita macam-macam ya. Cuma memang yang jadi favorit kenapa teens karena yaitu masalahnya orang tua tidak tahu bagaimana cara mengajarkan public speaking ke anak gitu kan. Akhirnya jadi favorit. Nah, kalau program pembelajarannya sendiri itu kita biasanya kasih paket 2 sampai 3 kali pertemuan. Karena apa? Karena mereka yang dibutuhkan itu adalah latihan. Kalau cuma datang sekali Teori terus nggak gitu ya. ada latihannya, tidur mereka pasti di jam. Iya. Jadi itu yang membuat mereka tuh akhirnya comfy belajar sama kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya kan. Kita kan jauh banget ya gap sama mereka. Gimana caranya yang jauh banget gap ini sama mereka itu mereka mau dengerin kita, nggak seperti lo adalah bapak dan ibu guru, lo adalah tutor, lo ada bukan kayak gitu, tapi kita adalah teman. Lo bikin satu frekuensi sama mereka. Gitu. Hah? Teman adalah teman. Subasa juga nganggap bola teman. Bola adalah teman. Subasa. Iya, Subasa. Iya. Subasa Tapi gue juga. rada ngerasa gini loh. Wah, tugas kalian jujur cukup berat ya, karena dengan anak-anak teens itu kok jadi mirip kayak parenting nih. Karena balik lagi nih ada beberapa anak yang punya special treatment untuk Yes, sampai betul. bisa disampaikan gitu. Ya, makanya kita butuh 3 hari, nggak bisa sehari. Oh. Gitu. Karena Coba 3 ikut yang hari. teens saja berarti dulu. Kenapa? Ikut yang teens saja. Iya rencananya. Ini juga Ikutin saya ya. Nah, berarti pada saat pelatihan itu kebagi-bagi. Maksudnya ada spesialisasinya misalkan Mbak Sinta untuk MC atau ini Nino public speaking gitu. Mas Bisma. Mas Bisma buat public speaking dan voice over ya. Iya. Kayak gitu ya. Atau pada saat satu kelas lu bertiga tuh ada semua gitu. Nah, jawab lu gantian. coba ngomong. Lu nyuruh-nyuruh mulu lu. Dari dulu lu cuma nyuruh-nyuruh doang lu. Kalau bawa-bawanya ke jauh-jauh banget sih, gue bawa dulu. Udah lanjut deh. Enggak, gua dendam. Enggak, ini bayarnya sama soalnya. Oke. Jadi tadinya kita coba seperti itu. Jadi per part ada bagian-bagiannya. Oke. Misalnya bagian Sinta itu komunikasi secara general.
Kemudian mulai masuk public speaking, ya Nino misalnya gitu. Kemudian kalau untuk Gesture. vokal ataupun body language itu di gua, misalnya gitu. Cuman sejak beberapa pertemuan kemarin, beberapa kelas kemarin, kita lagi coba ngeblend in semuanya tuh. Iya. Jadi gimana caranya dari awal sampai akhir kita nggak terpatok bagian-bagian itu. Jadi kita bikin skenario gitu kan. Jadi hanya ada satu presentasi, presentasi yang kita bagi-bagi. Alurnya kalau yang ini bagian Nino, ini gue, ini Nino, ini Sinta, ini jadi udah langsung Jump in aja. komprehensif gitu, nggak dibagi-bagi per chapter lagi. Gitu sih. Iya, kalau dulu kan misalkan Sinta 2 jam dulu, ntar Iya. 2 jam, Iya. iya gitu. Kalau Memang sekarang lebih gampang sih bagi-bagi seperti Ya. itu. Gitu ya. Jadi sekarang lebih ngeflow gitu. Iya, biar apa? Biar nggak bosen. Betul. Jadi benar-benar iya, nggak cuma anak-anak ya, orang tua juga pasti kalau misalnya kebaca kan, nih orang bakal ngomong 2 jam, oke. Terus nih orang, apalagi kita kan nggak pernah tahu ya moodnya orang. Iya, betul. Pas di awal mungkin wah menikmati gitu, tapi tiba-tiba kalau ngomong dengerin orang 2 jam, orang yang sama dengan bahasan yang sama, orang bakal drop Iya, iya, moodnya. iya. Ketika kita jump in, orang langsung ganti nih, ngomongin apa nih gitu. Padahal ngomonginnya masih sama, orangnya aja ganti. Ya. Kalau butuh ice breaking, bisa ya ice breaking kita nanti ya. Ya, Juga. kan lo bisa mecahin mbak itu kan es kan? Iya, oh iya. Ya mau palus ya. Jangan, mereka juga bisa. Oh iya bisa ya. Lebih Enggak, Jangan. enggak kalau enggak gue tawarin ada vendor ice breaking bagus. Buat kawinan ya, buat kawinan. Iya, saya ada. inisial ya, ice Iya, iya, ice capping ya. Terus ada ini nggak apa namanya? Misalkan buat si peserta-peserta ini ngedapetin materi yang ya komprehensif tadi gitu. Lo mengkhususkan atau kuotanya tuh dibatesin gitu misalkan. Oh, buat satu sesi atau berapa kayaknya lebih bisa mudah berapa orang gitu, atau emang sebanyak-banyaknya aja? Tergantung. Tergantung. Request. Kalau kelas yang kita bikin memang selalu limited. Oke. Tapi kalau kita di request sama klien, kantor, perusahaan, sekolah, Ya. itu ya jatuhnya sesuai kebutuhan mereka. Ini basically bener, kelas itu mungkin bisa buat sekolah anak budi ya? Oh ya terima kasih. Bisa. Tawarin, iya. Anak kere lagi aktif-aktifnya soalnya. Semua anak yang ngerti. Enggak, bukan no. Enggak, tadi misalnya gue bicara soal kalau misalnya masalah materi boring, gue jujur juga khawatir sama Adul. Kenapa? Adul kalau boring suka main-mainin ludahnya tuh. Udah enggak anjir. Udah enggak. Sekarang gue lebih ganti keramik tiba-tiba. Dulu ngapain tiba-tiba enggak? Iya. Jadi beberes. Iya, kadang ngerapiin nat-nat di keramik nih. Oke kan soal tadi kayak ini kan ngomongin soal public speaking. Mungkin related to us nih kayak kemarin karena MC. Iya. Nah, kalau MC tuh banyak juga yang kayak umur-umuran kita atau memang dari kecil juga gitu. Mbak Sinta dan Mas Bima. So far sih kalau MC kita mulai dari preteens ada, tapi yang justru butuh tuh justru yang lebih dewasa sih. Yang Pengkhususannya apa gitu loh yang diajarkan di sana? untuk Oh, sekolah? pengkhususannya Iya, itu maksudnya selain- secara materinya ya gitu loh. Kalau bisa boleh tahu lah sneak peeknya. materi-materinya. Jadi selain bagaimana caranya memilih kata, lalu bagaimana caranya menjaga mood, lalu body language, gesture dan lain sebagainya, itu yang diajarin di. Penasaran body language. Kita coba aja. Body language itu sebagai MC itu harus kayak gimana? Yang oke. Macam-macam juga variasinya. Lo MC-nya sambil berdiri, lo MC-nya di luar, lo MC-nya indoor, lo MC-nya sambil duduk. Itu banyak lah ya. Depend acaranya juga. Yes, betul. Tamunya siapa? Anak-anak. Kalau lo ngomong sama anak-anak, lo berdiri apa duduk? Duduk. Nah, karena apa? Lo mensejajarkan anak-anak dengan Oh, pantas. Oh, lu ngormatin gue ke rumah gue ya, pantas. makanya sebelahnya adalah gue. Iya, Kalau di sebelahnya Bisbal lo Iya. merasa terancam. Enggak, soalnya nih, gue udah ngeliat muka dia nih, dia udah set langsung gua kamehameha dan Merasa terintimidasi. Artikulasi Kira-kira. harus sejelas mungkin Iya, ketika itu kita teknik ngomong. vokal. Teknik vokal. Betul. Miking. Itu teknik vokal. Miking. Teknik Iya, miking miking. juga diajarin. Ada latihan-latihannya ya berarti. Ada. Bahkan membuat cue card pun kita ajarin. Iya, benar. Kalau lo kan udah jago ya, lo kan scriptwriter keren banget Gue ya. kan pengalaman. Nggak Kalau kan yang ada kan revisi nih, kalau siapa datang nih yang mana? Iya. Oh ini sih gitu kan. Karena nggak semua orang tahu bedanya rundown sama cue card.
Nah itu. Iya kan? Oh, pernah kita. Iya benar. Nah, cue card-nya mana? Isinya rundown doang. Iya, Nggak semua betul. orang tahu. Kita juga pernah MC. Kita pernah MC nih. MC acara Kenal lagi lu. kita MC acara BNI. Oh, Iya kan? iya, perusahaan besar lah ya, Iya. BUMN. Iya kan? Itu kita itu for the first time pertama kali kita MC bertiga. Oh, gila, keren banget kliennya. Iya, alhamdulillah gitu. Ordal. Keren banget ada ordalnya. Nanya lah sama ini panitianya. Sama kru. Iya. Panitia. Nanti ada cue card ya kan? Ada dong, tenang aja gitu. Pokoknya kita nanti sesinya adalah menghibur para karyawan-karyawan itu. Jadi kayak grup tim gitu, mereka lagi kayak meeting bulanan atau apa gitu. Nanti kita ngiburnya pas mereka lagi makan malam. Oke. Pengennya lebih Hidup. lebih cair, lebih Percaya. hidup, lebih ketawa-tawa. Bisa lucu lah ya kali Iya, ini, kayak ya. gitu. Ada gamesnya nanti. Oke. Oh, ada keycardnya ada, gamesnya Oke. ada. Oke. Itu kita nge-MC habis maghrib ya. Iya. Sore kita udah nyampe, ya kan. Setengah jam sebelum acara. Biasa kan harusnya kan sebagai MC ada briefing, Iya, kan. Malah mungkin misalkan ada JR-nya dulu lah gitu. Ini nyampe, tanya, keycardnya mana? Ada. Ditulis. Gimana? Lagi ditulis. Nanti gitu. Gamesnya ada berapa? Gamesnya ada 7 apa 8? Oh gitu. Udah ada. Ini baru 3. Apa lagi? Nanya lagi apa yang perlu dibuat. Pernah merasakan menjadi Pernah nggak? MC? Pernah. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Nah, gue juga pernah kayak gitu. Iya, karena lu kan itunya. Iya. Karena lo yang ngadain. Tadi Iya. yang ditanya sama Wewe adalah saya. Oh, yang nulis-nulis itu Anda. Iya, betul. Oke. Iya, karena kebetulan kan dia juga yang ingin waktu BNI-nya gitu ya. Jadi, oke Dul, oke ini gamesnya apa ya? Coba kita lihat di TikTok dulu, kayaknya ada challenge-nya oke. Banyak, gampang. Kayak gitu. Udah. Even untuk nama aja kita kan nggak dapet. Iya. Nama Jadi maksud IP-nya juga nggak enggak dikasih tahu nama. memang sengaja waktu itu gua jadiin quiz. Gitu. Iya, jadi Kan lu sempet ngomong udah Ray, kata bin Fulan aja bin Fulan. Kan aku bilang bin Fulan. Ya. Terus udah gitu kan challenge-nya adalah MC berdua aja lo harus bisa tektokannya, chemistry-nya, apalagi ini bertiga. Dan salah satu yang dari bertiga ini belum pernah sama sekali MC. Iya. Gua kan kalau sama Adul ya udah sering tektokan bareng, MC bareng segala macam. Udah nih. Ya mau nggak mau sejalan kan, ya kita ya udahlah kita pasti show aja lah bisa tawa-tawa gitu. Yang megang cue card yang ditulis tadi, nih teman yang ini nih. Oh, yang itu temannya. Iya. Oke. Kita udah ya gue biasa sama dia. Iya. dadar. Ini habis ini game sini. Gitu gamesnya. Di panggung tuh. Iya, kan dia MC ya. Dan megang mic. Dia punya power, dia punya kuasa buat langsung Bapak Ibu, setelah ini, gua sama Wewe lagi ngebakar di itu, dadar. Sini gua nih, ditarik sama Re. Dul, abis ini nih, di sini nih. Hei, ada kan? Siapa kru sama Iya, Iya, gue ada panik gue. ada kan bisa. Bentar. Jadi kayak aware kemana-mana gitu. Terus kayak nih gamesnya sebelumnya harusnya anjing. Iya. Meetingnya di on stage ya. Oke. Kagak, Web. Ini dulu Web tadi. ini. Buat yang games ini hadiahnya yang ini. Ya maksudnya itu jadi pengalaman kita buat kayak ya pertama kali. Terus ada di situasi yang emang ya udah nih ada satu yang belum pernah MC akhirnya dijadiin ya. Cuma alhamdulillah pada saat itu kliennya seneng lah. Mudah-mudahan pecah ya, bukan jadi kapok ya. Woodley. Ya testimoninya baik lah Oh, ya, gitu oke lah, gitu. Nah oke. untuk Actingnya berarti. Iya. tidak mengulangi keadaan-keadaan seperti itu gitu ya. Ada saran-saran gak nih buat Nah, iya. kita Yang gitu? pertama jangan diajak lagi. Ya, oke. Berarti gue backstage. Backstage. Tapi gini, menurut gue itu yang terjadi di Indonesia kalau menurut gue, karena nggak ada pelajarannya, nggak ada kelasnya. Oke. Nggak, emang Praktek di langsung. sekolahan dulu langsung diajarin bahwa lu jadi MC lu ini, semuanya kan malu. Iya. Awalnya. Benar. Gitu. Baru ketika kepepet butuh duit, jadilah MC gitu kan. Iya, Gitu. iya. Nah mungkin Ada triggernya ya. ada triggernya. Ada yang memang udah mau maju duluan, pengen MC, terus dia memperhatiin cara-cara MC ada. Tapi ada juga yang memang Nyemplung gitu. nyemplung, dan Iya, kebanyakan keburu nyemplung. Gitu.
Nah, kebetulan di sini ada Sinta yang memang dan Nino yang memang biasa MC. Kalau saya nggak biasa MC juga sama gitu. Dia LO kita berdua biasanya. Iya. Bikin juga. Yang bikin kita. Kenapa yang nggak biasa nge-MC botak semua? Arsitek, gua nggak belain Mas Nino. Arsitek. Arsiteknya. Kok tahu sih? Iya. Banyak kan dibikin overthinking. Oh iya. Arsiteknya. Bagusnya kalian. Bagus, kayaknya kita hampir mirip deh. Kalau rambut gua gondrong kayak Sinta tuh. Oh iya lagi. Lu tinggal kacamata dulu kacamata. Iya, bener. Kayaknya lu melihat Kalau lihat juga sama, ini tinggi, sedang, pendek. Iya, Juga ya. iya bener. Cermin gitu. Ya tadi kan gue bilang ini kayak cermat nih kayaknya. Nah, tapi gue ada sedikit pertanyaan nih. Oke, sekalinya pun emang banyak materi yang diberikan ke para attendance kelas kalian. Pertanyaan gue lebih ke masalah baca situasi dan chemistry. Kan kadang nih ya, kalian ngedidik beberapa MC anak-anak nih. Sorry nih, alpha semua. How? Gimana misalkan kalian memberitahu ke mereka untuk bisa membaca situasi dan gilirannya? Apa yang kalian beritahu gitu loh ke mereka? Tips and triknya. ini jawaban ini akan dipakai Ray buat ngajarin anak. Anaknya, Iya, karena emang MC ya. Karena ini lebih mendetail ya. Maksud gue penasaran gitu kan. Karena kan balik lagi nih yang kalian didik adalah MC, MC Iya. gitu kan. Udah pasti kalau presence-nya yang kita didik adalah MC itu presence-nya beda. Mereka emang bener-bener orang yang biasa ada di panggung, orang yang biasa yang siap tampil, orang yang tahu gimana caranya mengatasi situasi ketika lo ada di depan gitu loh. Jadi memang beda. Itu alfanya lain banget. Oh gitu. Lain banget. Tapi bukan berarti itu adalah alfa beneran dalam keseharian ya. Iya. Jadi ada juga orang yang profesinya MC tapi dia bukan alfa, tapi ketika lo dikasih mic, tiba-tiba dia punya Oh. Nah itu yang kita, trigger gitu, kalau pegang mic. itu yang kita ajarkan ke mereka. Jadi once lo pegang mic, lo adalah orang yang punya kuasa untuk menyampaikan apapun, orang lain harus mendengarkan apa yang lo sampaikan. Karena itu spotlight kan sebenarnya. Dan Begitu nggak begini, semua orang lampu. tahan sama spotlight. Yes. Iya. Ya, Gitu loh. Betul. Jadi memang harus dilatih dan jam terbang akhirnya berbicara. Oke. Nah, balik lagi kayak misalnya tadi yang gue tanyain soal masalah chemistry gitu kan pasti akan contoh nih simpelnya nih kalian dihadapkan pada MC yang memang tidak saling kenal gitu kan ya. Begitu dihadapkan, gue belum punya chemistry nih. Cara ya kan akhirnya kan itu pengalaman lagi yang jadi apa namanya amunisinya mereka untuk bisa Kalau maju. kita sih biasanya gini, setiap kelas baru gitu ya. Selain kita udah tahu background mereka, karena mereka kan ngisi formulir Google Form kan, ada ininya kan. Kita selalu ngerasa bahwa kita bukan orang yang paling tahu. Iya. Terus kelas tutor itu bukan kelas public speaking yang paling luar biasa keren gitu, enggak. Jadi Paling kita bener gitu. paling bener gitu kan. Tapi kita harus nurunin dulu nih supaya apa? Supaya level energinya juga sama gitu mereka gitu. Terus tadi kayak misalkan kelas anak-anak, teenager gitu kan. Gimana caranya kita sebagai yang udah tuir-tuir ini gitu buat mereka juga nggak segen. Jadi Nggak kita jauh, mesti jadi nggak ngerasa jauh. Jadi kita mesti jadi teman mereka dan triknya adalah tenang. Nggak usah malu-malu ya, pokoknya bebas aja. Nggak ada orang tua kalian di sini gitu. Itu jadi itunya tuh ya. Oh ini teman gue nih gitu kan. Ya. Yang menarik gini, banyak siswa kita itu nggak tahu pada saat didaftarin. Iya. Iya. Orang tuanya yang daftar, bapaknya yang mendaftar. Berarti bukan karena atas dasar minat si anak gitu ya, pengen Belum tentu. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Terus pada saat kalau kayak gitu anaknya pas ikut kelas, Di awal 1 jam pertama itu bener-bener situasinya tuh kacau dalam arti gini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu susah. Nah itu 1 jam pertama gimana caranya kita bener-bener, lu dengerin nih, lu mak lo, bapak lo udah bayar kelas, lo harus upgrade ya gitu. Tapi gimana caranya? Nah kita turunin ego Dan kita. akhirnya mentor-mentornya pun juga mempelajari soal masalah perilaku. Iya. Itu mau nggak mau Setiap ya. kelas kita pelajarin terus, makanya selalu ada perubahan dari kelas-kelas kita tuh nggak pernah sama. Dari kelas sebelumnya, dari kelas 2 tahun lalu sampai kelas yang sekarang itu nggak sama. Nggak bisa template. Nggak bisa template. Bahkan slide-nya kita bikin lagi, kita bikin ulang, kita bikin ulang. Gitu. Meskipun slide-nya ya itu aja. Tapi kan sama, tapi paling nggak tampilannya beda-beda. Iya, Alurnya kita beda bikin aja ulang. nih ya. Dan bukan hanya materi ya, mereka akan coba praktikal langsung gitu ya. Betul, itu yang dibutuhin. Karena pasti ada sesuatu yang baru dari kelas sebelumnya. Yang bisa dimasukin, Yang bisa dimasukin untuk injek kelas itu, berikutnya. gitu. Nah, kalau itu tadi kan ya buat teenager gitu.
teman-teman juga kan pasti juga sering ngajarin atau sharing ilmu ke orang tua. Yes. Kita ada kelas profesional juga. Profesional kantoran. Nah, itu kan kadang juga ada level advantage-nya beda gitu. Betul. Kita ngatur atau ngajarin anak-anak, aja sama bapak-bapak yang udah kerjaannya. Saya ada ini dulu nih. Iya, benar. Banget. Benar. Gitu kan? Kelas terakhir kita itu ada rektor. Wow. Pelat HP sampai gini dong. Jadi Enggak dikasih untungnya. Ternyata kelas lain apa? Tadi rektor. Rektor, ada pesertanya rektor. Oke, buat pemerintahan sekarang juga jangan malu buat menteri-menterinya belajar public Nah, itu speaking. yang Iya. itu Setuju gua. dia datang ke kelas kita. Loh, bener ya kan? Ada merah-merah tuh. lasernya di sana loh. Bukan. Langsung Lo enggak, karena gue ngelihat maksud gue ada beberapa ya, maksudnya nggak semuanya, ada beberapa menurut gue ya menteri lah ya yang buset, dia yang speech, gue yang deg-degan jadi ya kan, buset. Itu kan mereka kan Nggak semua kok. iya, Ada yang bagus ada beberapa secara ya, mereka kan representasi Betul. negara kan, maksudnya. Itu kan levelan tinggi ya. Iya. Belum misalkan guru, Ya, dokter, itu gitu butuh kan, juga. manajer gitu semua kan. layer, semua layer semua ini sebetulnya. butuh sih. Bener. Bagaimana cara berbicara di depan umum. Karena lu ngomong nih, ini udah public speaking nih, ya kan. Jadi gimana nih supaya kita nih berenam nih bicaranya tuh nggak rebutan. iya betul. Ya kan? Terus Iya, saling benar-benar. mengisi Benar. di waktu yang tepat gitu loh. Iya, iya. Sama yang disampaikan tuh benar gitu, bukan suatu hal yang nggak penting semua gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang nggak pentingnya itu menjadi sesuatu ikonnya. Tapi kalau misalkan nggak mungkin lah kita ngomong tuh nggak ada hal yang bisa diingat sama orang sampai rumah. Iya. Itu kan yang diharapkan gitu. Ada nggak apa? Mas bisa duluan. Karena public speaking itu identiknya adalah orang jago ngomong. Oke. Itu label yang orang-orang Orang jago berpikir ngomong gitu. udah pasti jago public speaking. Padahal Cerewet apa segala macam ya. iya, Padahal belum tentu. padahal belum tentu. Karena public speaking nggak cuma dari mulut, dari otak juga dong. Karena public speaking itu ya nggak cuma ngomong, tapi kan gimana caranya biar pesannya itu nyampe. Nyampe. Benar. Dan orang ngerti apa ya? Iya. Saya kayak inilah, kalian kan udah sering podcast, tapi ternyata pas nge-MC Ya, benar. Ada hal yang perlu dipelajari lagi. Iya. gitu. Cuma ya ternyata beda view, beda tamu, beda apa namanya floornya, beda pendekatan. partnernya, Betul, beda betul. acaranya. itu Beda semua. panggung lah ibaratnya gitu. Kalau ini cuma langsung ke kamera, tapi ini kan ada yang halayak langsung gitu kan. Itu memang ya Stigma orang tentang public speaking adalah itu tadi. Yang penting gimana cara ngomongnya. Tapi mereka nggak nyiapin dianya sebagai si pembicara. Iya. Jadi orangnya dulu yang disiapin, baru nyiapin materi. Iya. Orang mikirin materi dulu, orangnya disiapin gitu. Karena kan materi bisa dicari ya. Enggak itu. Beda. Ya, materi ini tuh yang dibaca. Iya. Rezeki. Bukan, iya, bukan materi kuproy kayak Ada nggak orang-orang yang kayaknya dari sekian banyak kalian bikin kelas gitu, ini kayaknya levelnya ini kok kayaknya agak sulit nih ngajarinnya nih, agak apa gitu, nangkapnya susah atau tambeng gitu misalkan. Kalau yang tambeng itu cenderung nggak ada suaranya sih. Maksudnya? Cenderung nggak pasif. iya cenderung pasif biasanya, karena itu bener-bener kayaknya itu bener-bener paksaan gitu ya. Atau oke. biasanya dipaksa, kalau nggak orang tua, kalau nggak kantornya dibayarin kantor gitu. Jadi ya kalau yang pasif-pasif ya kita nggak bisa melawan itu ya, maksudnya ya kita kan berusaha untuk sharing sesuatu yang semoga bermanfaat buat mereka. Tapi kalau mereka memang nggak mau terima ya udah, kita mau gimana lagi. Yang Balik penting lagi itu ke udah- willingness si Iya, orang-orang yang tersebut. penting energinya udah sama, udah sampai gitu aja sih. Mas, kalau misalkan pasif, belajarnya public face room aja. Yo, public face. Ini adalah salah satu pengalihan ketika dua temannya tidak mensupport gitu. Jadi kayak tak dong gitu. Teknik kan? Teknik itu. Jadi kemarin kita juga ngerasa kita agak upgrade lah secara komunikasi ya di event kemarin tuh yang sama Luis Mia. Jadi kalau yang tadinya Ray mau ngomong itu masih begini, kalau kemarin udah berani, walaupun cuma betul banget tuh, betul banget. juga aja. Jadi MC beneran dia, bener lah. Kita bahas soal masalah itu. Kenapa kemarin gua lancar? Kenapa? Karena kita dapat brief yang bagus. iya, yang jelas. Acara pertama kita nggak ngerti apa-apaan. Gimana gua nggak panik? Iya. Apaan? Lu namanya siapa? Tamunya Lu kan siapa? anak bola banget ya. Iya. Parah. Si basket, nendang penalti pakai Air Jordan. Ketika nge-MC nih, ya kan kayak tadi misalnya kayak Shere gitu.
kan kita sebagai MC harus terlihat mungkin bisa menguasai materi dan segala macam. Contoh misalkan, Ray ini kemarin MC bola, gua sama Adul ya si bola banget. Dia ya tipis-tipis lah tahu bolanya. Tahu bola paling dari FIFA kan. Oh ini klub ini. Nah, ada tips nggak? Maksudnya biar lo juga nggak terlihat nggak tahu bola apa-apa nih gitu. Seenggaknya lo bisa walaupun mungkin ada sotonya dikit apa gimana, tapi terlihat ya udah gue juga menguasai nih bola gitu. Karena kan pastinya misalkan kita nggak pernah tahu nih, ntar tiba-tiba kita harus nge-MC acara apa yang dunianya kita nggak tahu. Basket terutama kan Basket, dia basket. Makanya kalau misalnya kita bertiga, kita ke sepak takraw. Wah. Nah, lebih rumit Ya, tuh. ya misalkan atau itulah yang kita dunianya itu kita nggak terlalu paham banget. Apa ada tipsnya nggak? Kalau gue sih sebenarnya Jangan sambil gini-gini, no. Takutnya lu mau minjem duit. Biasa bang. Ya kalau gue ada well. Jadi kan udah mau Idul Fitri nih. Jauh abis. Mau Idul Fitri nih. ya jadi gitu. Apa? Belum. Iya, kalau menurut gue sebenarnya ini natural aja gitu. Kalau misalkan Ray emang tipis-tipis, bisa dibikin gimmick sebenarnya. Dia di bagian yang diceng-cengin soal bola. Nah itu kan jadi hiburan gitu. Kalau menurut gue kalau tiba-tiba tiga-tiganya ngerti semua bola, apa bedanya sama komentator di TV? Jadi nggak ada uniqueness-nya gitu. Oke. Biar aja itu jadi badut gitu kan, untuk yang tipis gitu kan. Nah lu tinggal Timpali, iya. Jadi maksudnya ngeliatin ada beberapa, ini justru jadi poinnya nih yang misalkan Poin beda. beda aja gitu. Karena kalau semuanya paham gitu, jadi kelihatan kayaknya kayak nonton komentator di TV. Iya. Itu menurut gua ya. Kalau gue boleh nambahin lebih ke ini, lo kuasain dari apa yang lo bisa kuasain gitu. Karena emang kalau kita nge-MC tuh nggak selamanya kita tahu apa yang kita hadapin. Iya. Ya kan namanya tawaran kerjaan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya masa ditolak cuma gara-gara, gue nggak pernah, gue nggak tahu gitu kan. Nggak mungkin. Jadi secara profesionalnya lo bikin suatu hal yang lo kuasain di situ. Kayak misalkan lo kuasainnya apa? Oh yaudah gue pegang materinya kuat-kuat. Misalnya lo cari tahu nih tentang tamunya ini siapa, atau paling enggak sponsornya apa. Jadi lo isi di bagian-bagian yang mereka nih nggak bakal bisa membantahnya ibaratnya. Bener. Dan itu bisa lo catat semuanya di kita. Jadi lo nggak harus menghafal di sini, lo nggak harus create harus ngerti banget bola obrolan mereka tuh gimana, nggak harus lucu banget juga, enggak. Jadi ya lo kuasain yang lo kuasain aja gitu. Karena kan yang nonton juga nggak semuanya ngerti. Iya benar. Kuasanya gue jago banget kayang gitu. Iya, lo kayang Terus kayang. Oh, terus lo kayang ya kan, terus kayak wah gila nih keren nih selebrasinya nih. Kata audiensnya, wah gila. Gila nih. Dia kayang dong gitu. Dia kayang. Gitu. Iya. Kayak kemarin Louis Milla ya? Luis Milla. Kan sejarahnya, wah dia karirnya Mereka pasti segala udah macam jauh gitu kan. lebih unggul. Lalu ambil si humaniora, Humanisme. Humania. Atas bukit. Ya. Misalnya lah pokoknya. Iya. Hobinya apa, senang makannya apa. Sesimpel dia datang sama siapa misalkan, terus lo cari tahu dia kesini pakai apa, siapa tahu dia naik ojek kan? Iya benar. Nggak pernah tahu kan? Itu kan Soalnya hal-hal kelas yang bisa. AP gitu, ya gitu aja gitu. Sudut pandang yang lain dari salah profesinya, salah satu profesinya misalnya gitu. Dari acaranya itu sendiri, dari acara itu Iya sendiri. benar. Tips banget itu. Bisa jadi kita buat nyari sudut pandang dari sebuah profil lah gitu. Iya. Nah, jadi background lo tuh nggak sama semua. Ada angle lain lah ya yang dia bisa Pasti tahu. akan juga kepala. Sudut pandang dia angle bahasa Inggris sekarang. Gila. Jadi sebenarnya terjawab kenapa waktu kita event itu nggak di brief dengan benar. Jadi menjadi sebuah pembeda dengan event-event lainnya gitu. Kalau di briefnya benar, apa bedanya saya? Apa? In my defense gitu. Iya kan. Iya kan. Ini kayak bentar lagi pecah yang berikutnya. Nggak lama kayaknya. Main sendiri-sendiri. Bisa setahun udah bagus deh. Iya. Cuman gini, paling enggak ada yang nguasain product knowledge-nya. Gitu. Ketika lo dikasih bahan yang di luar dari kendali lo semua, tetap aja mesti ada satu yang satu atau dua yang nguasain. Oke. Jadi secara porsi ya ibaratnya ya. Bagiannya ya. Nah itu udah ketahuan kan siapa yang jagain kan? Iya udah tau lah. Dia pasti. Oh benar kalau di Kan ya selama kita nge-MC dia yang kayak kalau misalkan
ya gue sama dia kayak keluar gitu. ya udah freestyle aja kan ya gitu segala macam dia kayak tapi kita gini dulu ini kayak gitu Ya, pasti nggak apa-apa, kayak asal jangan gitu. colek-colek lagi aja. Iya. jangan. Udah aman, udah Nyoleknya aman. ngumpet-ngumpet lagi. Udah. Lagi penonton lagi itu Enggak kemarin udah. lah berbagi peran. Iya. Nice. kalau untuk menguasai crowd gimana kan crowdnya beda-beda ya karena pasti banyak juga kasus di mana menurut audiens atau crowdnya ih garing nih MC-nya nih ini MC-nya katro nih gitu gimana ada tipsnya nggak biar kayak ya lu terlihat memang apa ya bisa ngerangkul si masanya itu dengan pengalaman-pengalaman yang kalian punya lah. Bis. MC. Cinta dulu. Kalau dari gue tuh caranya adalah kembali lo samakan frekuensi lo dengan crowd. Jadi crowdnya apa nih? Crowdnya orang kayak musik gitu ya misalkan ya. Musik nih udah pokoknya nungguinnya cuma band gitu kan. Gue nungguinnya cuma siapa misalkan bintang tamu Sheila and Seven gitu kan. Udah keluarin Sheila and Seven sekarang gitu. Nah kalau lo caranya menghadapi si fans-fans yang fanatik ini dengan melawan si bandnya, lo bakal tergilas. Jadi lo ikut menjadi fans fanatik itu tiba-tiba, ngerti gak lo? Tiba-tiba. Oke, ya, Lo jemplung lo di situ. Iya. Kita tuh sama, kita nungguin Sheila and Seven dari bentar nih. Aduh soalnya begitu. Tiap tamu yang kita undang pasti dia idolanya. Tapi berarti bakal bahaya buat acaranya karena kalau tiba-tiba nggak di panggung dong, ikut di penonton. Wih, gitu. Silon Seven, ayo buruan deh. MC-nya mana? Iya. MC-nya mana? MC itu Iya. Jadi lo satuin rasa lo dengan apapun crowd yang Bidem aja gitu ya. Iya. Ini nyambung pertanyaan Wewe karena gue punya temen ya. Jadi dia tuh MC nikahan lah ya, resepsi. Pada saat waktu itu gue diminta buat bikin konsep pernikahan outdoor, karena gue tahu dia sering MC resepsi, akhirnya gue kontak dia. Lu bisa gak? Siap dong resepsi ya aman, tapi outdoor. Wah dia agak. Setelah gue tahu konsep, gue kasih tahu konsepnya, iya. Wah gue enggak deh kata dia. Itu jadi dia bukan tipikal yang humoris menurut dia. Iya gitu. Statusnya tuh biasanya indoor atau outdoor. Iya. Itu beda. Karena beda ya kalau Event musik, beda. panggung besar dengan event musik showcase itu juga beda lagi. Ketika lo ketika lo sudah menelan asam garam dan apa segala macam proses, lo akan ada di titik kayaknya gue adalah MC yang cocok di sini. Oke. Kayaknya kerjaan yang ini bukan kerjaan gue lagi. kerjaan gua. Jadi nggak semuanya lo ambil kayak gitu. Nah kalau di kelas tutur materi gitu yang dipelajari dalam materi apa itu kalau kayak gitu tuh? Masih overall kayaknya. Masih Iya, masih general kalau masih di- general itu. Nguasain crowd Bukan gitu-gitu. penjurusan kayaknya. Bukan penjurusan berarti kan? Itu penjurusan. Apa? MC. Oh gitu. MC penjurusannya. MC itu penjurusan. Tapi nanti ada spesialisasinya kan biasanya. Spesialisasinya Oh ada. gue misalnya kalian berdua nih, gue event olahraga aja, Ya. outdoor gitu loh. Oh gue MC corporate Ya. gitu. Oke, oh iya. Aja. Gue MC Ada. wedding aja. Ada. Weddingnya tadi kebagi tuh ya, wedding yang indoor yang outdoor tuh ya. Wedding tradisional, Ah itu ya. internasional tuh juga kebagi lagi. Iya. Tapi yang si MC yang lo itu akhirnya tetap jadi dipakai nggak? Enggak. Ya, habis kan pakai flying fox kan pas lagi bukanya kan. Oh, terus kan, selamat datang orang-orang. Gimana orang nggak ngerti kan? Akhirnya lu jadi pakai MC Donald kan? Iya, McDonald dong. Iya. Mbak ini kentangnya enak loh. Enggak, udah dicampur. Oh iya. Enggak apa-apa. Kalau saya mah enggak apa-apa, saya colek aja. Nah terus ke depannya nih kelas tutur akan punya rencana-rencana apa lagi ya? Ya. Program-program apa lagi? Program banyak, kita pasti tetap bikin kelas buat kelas profesional. Pasti kan karena nama lo kelas tutur. Kalau lo harus bikin kelas. juga Juga ya. ya. Iya. Benar. Nanti kita bikin deh nama yang lain. Iya. Kita nggak mungkin bikin album sih. Iya. Album tutur. Iya. Tutur, ya. Album foto. Wow. Terus kita mau coba juga banyakin main di online juga supaya bisa nge-grab teman-teman yang di luar Jakarta. Oke. Iya, secara Oh nasional. iya benar. Apa namanya buat spreadingin Ya. Iya, betul. Nah untuk kalau misalkan kelas itu sendiri, untuk offline itu di mana? Apa memang langsung ke Instagram atau? Buat daftar. Iya. Oh biasanya kita buka pendaftaran per kelas sih. Per sesi. Per sesi gitu.
Terdekat sesi apa? Ada nggak? Terdekat karena mau liburan sekolah, kita mau buka buat preteens lagi. Oh, private ada di rumah gitu? Private bisa juga. Oh iya? Bisa. Ya tergantung klien maunya gimana. Iya, maunya gimana? Oh. Kita mah gampang, orangnya gampangan, murah. Sudah ini mau. Jalurnya banyakin aja dulu. Iya, gampang. Menarik nih. Kita mau coba kids besok rencananya. Wih. Doain ya. Iya. Lo kenapa? Gue deg-degan. Lo malah deg-degan. Kenapa? Enggak, kalau ya kan Kids lebih bawah, satu hal. Lebih bawah kids kan belasan. Kalau preteens tuh sama seperti remaja, ya sama seperti ngobrolnya nggak jauh lah kayak kita gitu kan. Kayak orang-orang yang Bisa egonya fokus. udah, ya egonya juga udah lebih Kalau kids sama. sendiri Kalau tuh kids seru. buat fokusnya kan luar biasa. Energinya juga banyak. Betul. Lo tertarik tapi ya kalau masih gini? Ya gue karena memang menjadi junior mereka gitu. Gue dari dulu tuh kayak tanpa mereka tahu mungkin gue ngambil ilmunya mereka. Oh. Kan kadang Cinta siaran gitu misalkan. Ya kan gue produsernya gue pantengin aja nih dia ngomongnya gimana, baca itu gimana segala macam. Nino siaran, PO segala macam. Kalau Mas Bisma waktu gue nggak selisipan nih nggak ketemu. Iya. Ya, karena langsung ini udah gue ngambilin kayak nih gue ambil yang baik-baik, yang buruk-buruk Nino doang. Yang buruk-buruk dia doang. Iya. Podcast Rumet banyak banget belajar berarti ya dari Iyalah. Wah, Mas gila. Tutur ini. Kita juga belajar dari kalian tau. Apa yang Nah, tau kan kita serap. Nggak selama ini tanganku gitu. Ya gila dari tadi nih gitu. Ya pokoknya kalau kita pastinya akan terus mau coba belajar sama siapapun, maka kita ngajak teman-teman di sini buat ngobrol, buat apa, saling tukar pikiran, biar kita juga bisa punya knowledge yang lebih, kita punya relasi yang lebih oke gitu. Siapa tahu kan mereka terpikir, wah gimana kalau kita bikin kelas MC goblok. Jadi buat orang-orang yang kayaknya nggak ada yang jalur resmi aja yang khusus. Ini ada nih orang-orangnya gitu. Betul. Coba tahu kan. Kita bisa mengundang kalian untuk jadi penutur tamunya. Apa kelas MC goblok ya? Iya. Kan lo bertiga ngasih contoh. Ini MC yang benar, ini MC yang salah. Datang main bola api. Iya. Bisa pencabangan baru lagi tuh di kita. MC resmi, MC goblok. Wah. Tapi nggak, gue setujunya adalah apa? Anak gue adalah tipikal yang bukan nggak confident sama sekali dalam masalah public speaking. Gue juga sangat tertarik, pengen coba untuk ngasih tahu ke anak gue untuk minat masalah belajar public speaking ini. Ya udah, kayak tadi bapak-bapak orang tuanya, ya lu daftarin aja langsung. Daftarin, Rey. Kalau gue ngajak anaknya dulu, masih dikenalin dulu. Kan. Papa sembarangan ya. Daftarin aku ya, nggak ada kita kesepakatan. Iya. Aku akan daftarin papa ke panti jompo. Pembalasan. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sekamar nih. Ya kalau misalkan mau ikutan gimana, buat kelas tutur gimana segala macam. Silakan. Mampus disuruh Bisma kan. Ayo no. Iya. Kemana kameranya? Ke injak. Injek. Panggilnya apa? Roommate. Apa sih? Kamar teman sekamar. Kamar seteman. Kembali. Teman sekamar kalau misalkan mau belajar public speaking sama kelas tutur, ya bisa follow aja Instagramnya di nih. @kelas tutur ya. Di situ banyak informasinya. Kapan kita buka kelas langsung join aja gitu. Mau ngundang anaknya, mau daftarin anaknya, boleh. Atau mau daftar buat diri sendiri, boleh. Daftarin kantornya? Oh iya. Mau daftarin bosnya juga boleh loh. Oke, terima kasih. Kelas tutur sudah hadir di podcast Rumet. Semoga lancar terus apa yang dibikin segala macam dan mudah-mudahan nanti kita kedepannya bisa ada sesuatu yang bareng-bareng lagi. Amin. Ya, terima kasih untuk Sinta, terima kasih untuk Nino, Terima kasih teman Kamar. sekamar. Jangan lupa follow Instagram, TikTok kita. Ini podcast Rumet. YouTube juga subscribe, like, YouTube, comment lah. subscribe, komen, like, dan bagi-bagiin ke siapapun ya. Oke. Karena ini merupakan wow. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.